Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Wa ba'd. Para ustadz dan ustadzah sekalian, alhamdulillah, ada sebuah nasihat yang tak ternilai harganya, yang penting untuk menjadi pedoman bagi kita semua untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat, meraih ridha Allah dengan hati yang tawadhu, yang rendah serta harapan yang tinggi. Poin pertama dari nasihat ini adalah akhfallahul qabul litabqal qulubu ala wajal. Allah merahasiakan diterimanya amalan kita agar hati kita ini selalu dalam ketakutan atau dalam kekhawatiran. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah amal yang sudah kita lakukan diterima atau ditolak oleh Allah. Kita harus memiliki perasaan khauf dan roja. Khauf, kekhawatiran atau pesimis, ketakutan jangan-jangan amal yang sudah kita lakukan dengan serius, dengan capek, mengeluarkan tenaga biaya yang besar, ternyata tidak diterima. Maka itulah yang perlu untuk kita jaga, keikhlasan hati kita. Wa abqa bab taubah maftuhan liyabqal insanu ala amal. Dan Allah selalu membiarkan pintu taubat terbuka. Apa tujuannya? Agar manusia selalu berada pada harapan atau optimisme tadi. Kalau poin pertama mengingatkan kita kepada khauf, kalau poin kedua ini mengingatkan kita kepada roja. Antara khauf dan roja itu harus seimbang. Kalau orang yang khaufnya terlalu dominan, maka dia selalu berputus asa dan melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif terus-menerus, yang akhirnya ya seperti orang-orang khawarij yang ekstrim dalam berpandangan. Orang khawarij ini memiliki pandangan orang muslim yang berdosa besar hukumnya kafir. Jadi berlebihan dalam khaufnya. Kalau kebalikannya, orang yang terlalu berlebihan dalam berharap, nanti pada saat tertentu seperti murji'ah. Murji'ah itu rasa roja, ya, berlebihan, sehingga orang muslim walaupun dosanya sebanyak apapun tidak mengurangi kualitas keimanannya. Jadi iman menurut orang Murji'ah itu selalu dalam posisi stabil, tidak pernah turun. Nah, pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara pandangan Khawarij dan Murji'ah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ini pasang surut, yazidu bi ta'ah, bisa bertambah dengan keimanan, dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan bisa turun dengan kemaksiatan. Poin ketiga, wa ja'al ibrata bil khawatim li'alla yaftakhir ahadun bil amal. Allah menjadikan standar ada pada akhir kehidupan manusia, supaya masing-masing kita tidak bangga dengan
amalannya, tidak hurur atau tidak ucup dengan apa yang sudah diamalkan. Orang yang sepertinya hari ini kita lihat penuh dengan kemaksiatan atau statusnya dia fasik, maka boleh jadi nanti sore, nanti malam dia bertaubat dan akhirnya dia menjadi orang yang betul-betul saleh. Orang yang kali ini, hari ini nanti kita lihat mungkin dia non-muslim, bisa jadi nanti sore, nanti malam dia masuk Islam dan bagus dalam hal keislamannya. Maka kita tidak boleh memvonis kepada siapapun dengan performa zahirnya. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita selalu berbaik sangka ya, kepada orang lain dan tidak boleh terlalu optimis berlebihan dalam memposisikan kesolihan kita. Orang yang terlalu melihat baik dirinya itu bisa jadi tergelincir, waliyadzubillah. Jadi tidak boleh berlebihan ya, ataupun tidak boleh membanggakan dirinya dengan amal-amal yang sudah dilakukan, yang tadi belum tentu diterima juga. Poin keempat, laukana syaklu wal jismu ahamma minar ruh. Seandainya rupa dan fisik lebih penting daripada ruh ataupun jiwa rohani, maka nanti ruh tas'atu lis-sama. Niscaya ruh tidak akan diangkat ke langit, wal jismu yudfanu tahta turab, dan fisik dikubur di bawah tanah. Yang ada justru ya ruh, nyawa seorang ini akan dilaporkan ke langit. Ketika seorang meninggal, maka rohnya diangkat ke langit. Orang yang mukmin, yang soleh, yang baik, maka rohnya baunya harum luar biasa, semerbak, dan malaikat penjaga langit bergembira, ahlan wa sahlan wa marhaban. Mereka bergembira menyambut kedatangan roh yang berbau harum. Siapa roh yang memiliki pemilik roh ini? Maka disebut fulan bin fulan. Oh, dia ahlus shalah, ahlus sedekah, ahlul Quran, Masya Allah. Malaikat bersuka cita menerima kedatangan roh ini, dibuka pintu langit. Sedangkan orang yang fasik, ahlul maksiat, yang melakukan dosa-dosa besar, ketika rohnya diangkat ke langit, baunya busuk. Ditanya, roh siapa ini? Fulan, yang suka melakukan ini itu. Mereka tidak mau menerima kedatangan roh ini, lemparkan roh ini kembali ke jasadnya orang tersebut di kuburan. Itulah ya. Nanti pada saat kita berada setelah kematian seperti itu, roh akan diangkat ke langit bagi yang muslim, yang disambut sukacita, dan ya walaupun tetap juga dikembalikan ya pada saat ditanya oleh malaikat di kuburan itu, dikembalikan. Poin yang kelima yaitu kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Betapa banyak orang yang terkenal di muka bumi ini tetapi dia tidak dikenal di langit. Dia populer di bumi tetapi tidak populer, tidak dikenal di langit ya, karena amalnya yang buruk. Wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Betapa banyak orang yang tidak dikenal di bumi ini tetapi dia dikenal di langit, punya citra yang baik di langit sehingga diterima dengan sukacita oleh malaikat. Ya, contoh yang sangat masyhur dalam sejarah yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau orang yang tidak dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitarnya di Yaman saat itu. Siapa nggak ada yang tahu
Uwais Al-Qarni. Ternyata dia orang yang biasa saja penampilannya atau zahirnya. Namun orang ini istimewa. Bahkan Umar pun ketika itu diperintahkan Rasul untuk meminta didoakan Uwais Al-Qarni, dan pada akhir hayatnya Uwais Al-Qarni ini dimandikan oleh malaikat karena dia orang yang terkenal, masyhur di kalangan penduduk langit sana. Kalau ini cerita yang terjadi pada masa dulu ya. Masa sekarang juga ada orang yang masyhurun fis sama wa majhulun fil ardi, yang terkenal di langit dan tidak dikenal di bumi ini. Ini terjadi pada musim haji tahun lalu. Ada cerita satu malam seorang pangeran yang saat itu sedang mabit di Mina bersama dengan para jamaah haji lain. Tiba-tiba pada malam itu pangeran tidak bisa tidur, nggak tahu apa sebabnya, sehingga dia keluar tendanya membawa handphonenya, tidak membawa pengawalan, tidak membawa apapun, melangkah kaki sesuai dengan keinginannya. Dia naik ke bukit-bukit yang ada di sekitar Mina. Maka bertemulah dengan seorang kakek tua, manusia, dia bukan malaikat, bukan makhluk gaib, dia makhluk manusia biasa. Maka kakek tua ini bertanya kepada pangeran, apakah Anda yang mengirimkan makanan ke sini? Kata pangeran, makanan apa? Saya tidak mendapat pesan apa-apa. Kata kakek tua tadi, saya berdoa kepada Allah supaya dikirimkan makan malam pada malam ini. Maka rupanya pangeran ini berempati ya kepada kakek ini, hanya dia telepon kepada para ajudannya dan tidak menunggu lama, makanan banyak sekali dikirimkan ke perbukitan Mina itu untuk kakek ini, sampai ya kelebihan nggak mampu menghabiskan. Kemudian kakek ini setelah menikmati makanan ya, dia sebelumnya menyampaikan terima kasih dan bertanya, apakah Anda membawa teh yang berdaun mint? Kata pangeran, nggak punya. Ajudan saya juga tidak ada yang membawa. Akhirnya kakek ini minta izin untuk berdoa. Dan tidak menunggu lama, ada kafilah dari Yaman yang baru datang. Mereka kelaparan, dikasih sisa makanan cukup banyak dari kakek ini yang dikasih oleh pangeran, dimakan oleh kafilah ini. Dan mereka menyampaikan terima kasih. Kemudian mengatakan, kami tidak bisa membalas apa-apa, tapi kami punya teh ini, silahkan dinikmati teh. Wah, teh ini sesuai dengan doanya. Kata kakek, mana daun minyak? Oh ya, sebentar. Ini diambilkan daun minyak, dicampur dengan teh. Masya Allah, lezat luar biasa, diminum oleh kakek ini, diminum oleh pangeran ini. Kemudian tidak lama kemudian, setelah agenda atau adegan tersebut ya, pangeran ini belum mau beranjak, masih penasaran apa yang dilakukan oleh kakek tua ini. Kakek tua ini akan tidur istirahat, tetapi nggak bisa tidur. Kata kakek, Anda bawa kasur atau bantal? Kata pangeran, nggak ada kasur, nggak ada bantal. Maka kakek ini berdoa, dan tidak lama kemudian datanglah rombongan yang membawa kasur, bawa bantal, dan kakek tua mengatakan, bolehkah saya ikut nimbrung kalian, ikut menikmati kasur bantal? Oh silakan. Dan mereka menerima dengan senang hati. Nah, maka tidurlah kakek ini dengan nyaman ya. Dan pada tengah malam ketika ya dini hari, dia terbiasa bangun untuk sholat malam. Pangeran masih di situ. Apa sih yang dilakukan kakek ini? Nah, kemudian kakek ini mengatakan, wahai pangeran, saya ingin malam ini sholat di Masjidil Haram. Kata pangeran, kan jauh. Masjidil Haram jauh, mungkin sekitar 6 atau 7 kilo dari Mina ini. Enggak, pokoknya saya ingin sholat malam di sana. Akhirnya ya si kakek ini berdoa, dan tidak lama kemudian dijemput, Masya Allah ya, ada mobil yang datang untuk menjemput kakek ini sholat malam di
Masjidil Haram, Masya Allah. Sampai pangeran ini bingung ya, menelpon beberapa ulama terkenal di Saudi, ingin tanya konsultasi siapa kakek ini. Akhirnya datang dua orang ulama dan bertemulah mereka di Mina. Mereka bertanya kepada kakek ini, siapa panjenengan ini? Antum ini siapa? Kata kakek ini, saya manusia biasa, hamba Allah sama seperti anda. Siapa namanya? Enggak mau menyebutkan namanya. Yang akhirnya para ulama yang datang saat itu memberikan kesimpulan betapa banyak ada ya di antara kita ini yang poin ini, dia ini orang yang masyhur, yang ma'ruf di langit, yang setiap doa-doanya itu terkabul, diijabah oleh Allah Ta'ala, tetapi dia majhulun fil ardi, tidak dikenal di bumi ini. Kita nggak kenal siapa dia, tapi ketika dia berdoa memohon pada Allah Ta'ala, diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah jelas ya kisah nyata yang terjadi pada saat ini. Sesungguhnya wali di antara para wali Allah itu saat ini masih ada di sekitar kita. Orang-orang yang ikhlas hatinya, yang jernih, bersih hatinya, yang tulus luar biasa. Orang-orang yang ketika memohon, ketika berdoa pada Allah Ta'ala, dikabulkan apa yang menjadi permohonannya, permintaannya. Dan orang ini ya ketika kakek ini ditawar, ini kartu nama saya, kalau ada apa-apa silakan hubungi saya akan bantu. Kata kakek ini, saya nggak butuh kartu nama, dan toh saya nggak punya handphone, nggak punya telepon untuk menghubungi panjenengan. Kalau saya ada apa-apa, saya minta Tuhannya antum, saya minta Allah Ta'ala langsung, tidak minta kepada panjenengan. Itulah Masya Allah luar biasa sifat waro ya. Kemudian juga tawakal daripada kakek ini luar biasa, yang totalitas menghamba kepada Allah Ta'ala, bukan menghamba kepada sesama manusia. Ya, mudah-mudahan dari kisah ini bisa kita ambil inspirasi yang positif. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka peluang kepada kita semuanya. Kapan dimanapun kita bisa berdekatan, bertakur kepada Allah Ta'ala, terutama kita yang saat ini berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mari kita manfaatkan, tidak kita sia-siakan waktu yang ada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita bisa lakukan sholat apapun silahkan, sholat yang sunnah silahkan. Kalau bisa, kalau kita sholat ini yang mungkin selama ini tidak perhatian ya, tetapi coba kita berlomba ya, supaya sholat-sholat yang kita lakukan itu tidak kurang dari 40 rakaat per harinya. Silakan dihitung, mulai kita sholat malam, kemudian sholat qobliyah subuh, terus sholat subuh, kalau mungkin ada kesempatan sholat syuruk, kemudian sholat duha, sampai nanti habis sholat isya itu coba dihitung kira-kira sudah 40 rakaat atau belum yang kita lakukan. Insya Allah itu sebagai motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kebaikan kita, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.